Kalau Papua ini wah, itu luar biasa. Di dunia kita nomor 1 di dunia. Ada 750 jenis burung. Nomor 1 kita. Orang Papua sendiri belum tahu. Seperti itu. Tapi saya percaya bahwa halo sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, selamat tahun baru. Semoga tahun ini membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan sahabat sekalian bersama keluarga. Di awal tahun ini saya melakukan perjalanan ke Lembah Grimenawa, sebuah daerah di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kampung Repang Muaib, Distrik Nimbokrang. Perjalanan ke Lembah Grime ini sama seperti video saya sebelumnya yang bertemu dengan Mama Papua pengrajin batik tulis. Sahabat, Lembah Grimenawa tempat saya berkunjung saat ini merupakan tempat bersejarah, peradaban, kemajuan orang Papua, dimulai di Tanah Tabi yaitu di Lembah Grime. Lembah Grime menjadi tempat pendidikan karena kala itu pada masa kolonialisme Belanda di Papua, Lembah Grime telah mendidik perempuan-perempuan Papua di sebuah sekolah. Bahkan bukan cuma itu, pada tahun 1940 sampai dengan awal tahun 1960, masyarakat di Lembah Grime sudah diperkenalkan dengan teknologi pertanian. Dan sampai hari ini, bangunan koperasi dan alat peninggalan Belanda tersebut sedang didata oleh pemerintah daerah agar kawasan tersebut dapat dikelola menjadi wisata sejarah di Lembah Grime. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat di Papua telah lebih dulu maju tingkat pengetahuannya dengan mengenal alat teknologi modern. Oke sahabat, di video kali ini kita akan menemui seorang tokoh inspiratif yang mendedikasikan hidupnya bagi hutan di kampung halamannya di Kampung Repang Muaib. Repang Muaib merupakan gabungan dari nama Kali Repang dan Kali Muaib yang berada di daerah tersebut. Tokoh inspiratif ini adalah Bapak Alex Y. Simon yang mengembangkan ekowisata di kampung halamannya setelah 30 tahun menimba ilmu dan mencari peruntungan di negeri orang. Terakhir, ia tinggal di Bali bersama keluarganya sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Sempat bergabung dengan ILO dari tahun 2009 sampai 2014 yang membawanya memiliki banyak ilmu dan pengalaman di luar negeri. Pada tahun 2017, Bapak Alex Y. Simon mendapat penghargaan Kalpataru dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tak ingin hanya sebatas memperoleh penghargaan. Bapak Alex menginginkan keberlanjutan dari upaya yang dilakukannya untuk menyelamatkan alam, hutan yang telah menjadi ruang hidup bagi orang Papua, secara khusus rumah kehidupan bagi burung cendrawasih yang hampir punah karena diburu oleh mereka yang datang untuk merusak alam di Papua. Di tahun 2015, Bapak Alex Y. Simon mempunyai tempat wisata yang bernama Isyo Hills Bird Watching yang memiliki fasilitas cottage, campsite, dan menara pengamatan burung. Niat tulus seorang Bapak Alex Y. Simon yang begitu concern terhadap penyelamatan alam dan habitat satwa, flora dan fauna berbuah manis. Pada tahun 2018, kawasan ekowisata ini ditetapkan sebagai hutan adat oleh Bupati Jayapura atas nama masyarakat adat Yawadatum dengan luas 19.000 hektar. Handuk, sabun, tisu kita siapkan semua di dalam. Ada toilet langsung, ada shower, ada air, ada timba juga. Surya di ufuk timur
atas kepeduliannya menjaga hutan di Papua dan upaya penyelamatan habitat hidup burung cendrawasih yang hampir punah. Bapak Alex Y. Simon telah beberapa kali menerima penghargaan dan terakhir ia dinobatkan sebagai pahlawan keragaman hayati ASEAN oleh ASEAN Center for Biodiversity pada tahun 2017. Semangat Bapak Alex Y. Simon awalnya mendapat penolakan dari masyarakat, namun ia tetap gigih merawat hutan yang telah rusak akibat aktivitas penebangan liar. Semerdu sendu alunan seruling senja, begitu indah ku rasakan. Siul burung cendrawasih di kesunyian rimba Papua. Kita di atas homestay, campsite di atas sana itu seruling senja, begitu syahdu ku rasakan. Siul burung cendrawasih di kesenyapan rimba Papua. Parasmu sungguh mempesona, indah niat dirimu. Aku terbuat dalam nyanyianmu, nyanyian syukur bagi negeri, kan ku puja selamanya. Saya percaya bahwa ini lembah Grime dan Nawa ini saya sudah taruh sebagai lembah destinasi pariwisata. Ya, dan dia akan berkembang. Bagaimana pengetahuan dulu berkembang dari sini, pemerintahan berkembang dari sini, gereja berkembang dari sini, tapi pariwisata pasti berkembang dari sini dan membias banyak orang. Dan saya pikir teman-teman mulai contoh, dengar, melihat, dan mulai bergerak pelan-pelan tapi pasti. Ya. Itu yang kita lakukan. Dan kita, kenapa tempat ini kan tempat air, keluarga tidak mau pakai, tapi saya bikin tempat ini seperti ini. Wah, jadi merubah mindset orang itu. Wah, ini tempat air dulu, dia bikin begini. Sehingga lama-lama mereka mulai berpikir, berarti tidak ada tempat yang tidak baik di dunia ini. Semua tempat Tuhan kasih itu baik. Baik adanya, itu saja. Jadi kembali ke pikiran kita. Tuhan bikin semua baik. Dan tujuan manusia adalah melindungi ciptaan. Kan itu tujuan mulia. Manusia yang ada di seluruh dunia ini untuk melindungi, menjaga ciptaannya. Kita di Nembokrang ini ada, terutama sebenarnya ada di wilayah lembah ini, bahkan pun di tanah Papuanya, orang belum mengenal suara-suara burung. Ya, ini burung apa, ini burung apa. Kalau kita khusus di sini adalah 8 jenis cendrawasih dari total 43 jenis. Ya, kita ada 8 di sini. Jadi ada budaya. Isu adalah makanan khusus untuk di lembah ini. Ketika pesta adat itu isu itu dibakar.
dan dinikmati oleh petua-tetua, apalagi orang yang punya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang alam. Mereka itu yang duduk makan isyo itu. Dan isyo ini juga berhubungan dengan ketika kita punya keluarga. Dia sudah tua, sudah bongkok, jadi kadang-kala kakinya itu kalau dia duduk sampai ke atas, sampai 130 tahun sudah nggak bisa. Kita lihat kalau kasihan, kita bakarkan isyo itu. Ada isyo spesial, isyo khusus. Kita bakar supaya tulang bongkok, tulang belakangnya itu patah. Itu isyo, makanan khusus di Gemen. Maka saya bikin isyo Hills Bird Watching. Dan memang puncak yang di atas itu tempat sejarah dan itu yang namakan isyo. Tempat ini menyimpan segala hasil kekayaan budaya, histori. Itu yang harus kita gali. Kita gali menjadi ke dunia pariwisata. Kan dunia pariwisata itu yang kita gali. Ya. Danau, kali, air terjun, pemandangan, burung, wah itu luar biasa. Kalau Papua ini, wah itu luar biasa. Di dunia kita nomor 1 di dunia. Ada 750 jenis burung. Nomor 1 kita. Orang Papua sendiri belum tahu. Seperti itu. Sehalus hening alunan seruling senja, begitu syahdu ku rasakan. Siul burung cendrawasih di kesenyapan timbang Papua. Pilihannya antara betatas atau keladi rebus atau papeda. Pilihannya antara dua itu, pasangannya baru ada ikannya ikan kuah kuning, begini. Habis itu kangkung bunga pepaya, sayur lilin, ayam kecap, ayam kuning serai yang lebih sering orang-orang sini makan. Kami ada homestay penginapan, kami ada aula ruangan serbaguna, kami ada campsite yaitu tempat untuk camping, dan kami ada sekolah alam, ada juga untuk hutan pemantauan burung. Jadi kami punya 5 fasilitas di sini. Untuk kamar kami punya itu 17 kamar, 13 kamar yang sudah beroperasional secara normal dan 4 itu masih dalam tahap penyelesaian, yang mana di pertengahan tahun ini hopefully sudah bisa digunakan. Dan untuk ruangan serbaguna, aula itu kebanyakan untuk tempat kami digunakan untuk kegiatan pelatihan untuk mama-mama. Ada pelatihan dari teman-teman kampus dari Universitas Cendrawasih seperti cara membuat minyak serai, seperti itu, yang mana mereka kembangkan dan sekarang sudah mulai kami kembangkan dan kami jual kepada tamu-tamu di sini. Lalu itu aula serbaguna juga digunakan untuk tamu-tamu yang datang untuk makan pagi, makan siang, makan malam, dan juga untuk men-showing hasil kerajinan tangan. So, normal price sebelum COVID itu 1.300.000 per orang. Itu normal. Untuk sekarang kita mulai mendapatkan beberapa tamu lokal, domestik, yang mana lokal dan domestik pasti beda dengan orang yang datang untuk minat khusus. Gitu. Jadi mereka punya kebutuhan, mereka punya keinginan juga pasti berbeda. Jadi untuk sekarang kita untuk harga rata-rata itu di harga 800 sampai 1 juta. Itu tergantung paket apa yang diambil. Jadi itu paketnya pun bukan per orang, tapi paketnya per kamar. Paket per kamar ya. Paket per kamar. 800 sampai 1 juta itu per kamar ya? Ya, per kamar.
Jadi itu paketnya per kamar. Untuk kamar kita maksimal di dalam kamar 2 orang. Memakai pakaian yang berwarna gelap, tidak selama pemantauan tidak bisa merokok, tidak bisa buang sampah sembarangan, tidak bisa memakai parfum yang menyengat atau lotion yang menyengat, sovel bisa, tapi yang wanginya, aromanya tidak terlalu menyengat. Itu karena burung cendrawasih kesini pasti tamu-tamu banyak kan carinya pasti cendrawasih, dan burung cendrawasih itu sangat sensitif dengan itu, dengan warna, aroma, noisy, terlalu ribut, suara terlalu tinggi, mereka sensitif akan itu. Kalau di area homestay kami concern tentang no plastic in nature, tidak ada plastik di alam. Jadinya kalau misalkan di daerah homestay bisa datang ke sini silakan, tapi tidak bisa membuang sampah sembarangan. Kami sediakan tempat sampah di setiap kamar. Tidak bisa membuang ludah pinang sembarangan, dikarenakan tidak hanya orang Papua saja yang datang, tapi kebanyakan adalah orang luar yang datang ke tempat kami, yang mana mungkin budaya ludah pinang itu mungkin di tempat kita di sini di Papua adalah hal biasa, tapi mungkin orang yang datang dari luar mereka melihatnya sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi saya tidak bilang itu tidak baik, karena itu adalah bagian dari budaya di sini, tapi karena kami adalah tempat wisata, jadi alangkah baiknya peraturan yang kami buat bukan hanya mengementingkan satu orang, tapi semua orang dengan sekian banyak perspektif yang ada. Jadi itu untuk kami. Dan kalau untuk homestay-nya sendiri itu kami tidak bisa untuk seperti merokok dalam kamar, memasak di dalam kamar, itu kecuali di campsite. Di bagian camping silahkan untuk merokok di area camping situ, terus untuk memasak area camping bisa silahkan. Dari kisah Bapak Alex Y. Simon, kita belajar bahwa hutan sebagai penyumbang oksigen dan penyerap karbon dioksida, tempat tinggal flora dan fauna, penyimpan cadangan air tanah, dan masih banyak fungsi lainnya. Kerusakan hutan akibat kebakaran berdampak sangat buruk bagi kelangsungan kehidupan ekosistem di hutan. Dampak tersebut diantaranya yaitu satwa kehilangan tempat tinggal, tumbuhan menjadi langka atau bahkan punah, cadangan air yang semakin menipis, dan bencana alam banjir dan longsor. Mari selamatkan hutan Papua. Belajar dari Bapak Alex Y. Simon bahwa hutan adalah kehidupan kita. Surya di ufuk timur mulai merekah, dan butiran sejuk